Tolong, hari ini kalian sudah dipercayakan orang tua untuk hunting. Jangan main-main, karena kita ini huntingnya di pasar. Ya, jangan bercandaan. Di pasar kita lagi saat pandemi, tolong dipakai terus nih, masker dipakai, jangan bercandaan. Ya, tunjukkan sama orang tua udah ngasih waktunya untuk ngantar kalian. Tunjukkan dapat karya yang bagus, jangan main-main, jangan bercanda. Bercandanya nanti kalau istirahat boleh. Jadi saat hunting jangan bercanda, karena nanti kita bercanda tengah-tengah dikumpul orang nanti, misalnya di situ pasar, namanya pasar ramai. Oke? Ya, jadi tolong hati-hati. Kemudian materi kita kali ini adalah budaya, human interest, dan arsitektur. Jadi digabung sebenarnya, karena pertemuan kita cuma 11, jadi digabung-gabung. Mestinya satu-satu nih, satu-satu dibahas dan satu-satu dipraktekkan. Tapi ini kita gabung karena memang lokasinya bisa untuk memotret 3 hal itu. Budaya, nanti kita masuk ke pasar, nanti lihat ibu-ibu pakai hinjam, pakai bakul, pakaian yang masih tradisional. Itu salah satu budaya, ya, budaya kita. Kemudian human interest itu adalah sesuatu yang menarik yang dilakukan orang, yang dilakukan manusia. Termasuk di pasar, banyak hal yang menarik yang dilakukan di pasar. Saat jual beli, atau mungkin orang lewat sambil bawa bakul, atau misalnya dia bawa anak juga, bawa bakul, bawa anak, misalnya anaknya 3, itu menarik. Beneran ya kan? Bakul depan, satu belakang misalnya, satu masuk bakul bisa. Nah itu bagus. Jadi hal yang menarik, yaitu human interest. Jadi sesuatu yang menarik, yang inspiratif yang dilakukan oleh manusia, gitu ya. Itu yang bisa difoto. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah arsitektur. Arsitektur adalah bangunan. Nanti kita di perjalanan kita ada rumah-rumah panggung. Mungkin pas pulang nanti kita rumah panggung ke gedung dalamnya Jalan Liwai, mungkin ke arah situ nanti ya, arah pulangnya aja. Nah, itu yang akan kita foto. Silakan terapkan apa yang sudah saya ajarkan, teorinya, komposisi, angle, kemudian yang lain-lain itu dalam hal itu ya, semuanya ya. Oke? Ya. Nah, kemudian menurut kalian, misalnya kan kalian sudah merasa masing-masing, saya ini udah ada nggak foto bagus minimal 1 untuk dipamerin. Nah, kalau misalnya belum ada, yang sudah ada juga bekerja keras untuk dapetin foto yang harus pameran saya, minimal 1 orang 1 karya. Yang merasa masih, kayaknya saya kurang nih, belum ada foto yang bagus. Nah, saat hunting inilah kalian berusaha untuk mendapatkan foto yang bagus. Dan jangan lupa etikanya. Kita mau trek orang, izin dulu, ngomong dulu, jangan tiba-tiba langsung datang, ya. Dan keluarin HP sambil moto-moto gini untuk terbiasa orang di sekitar itu melihat kita dulu. Jadi kalau kita tiba-tiba datang langsung moto, kaget orang. Jadi kalau punya kamera, nah benar nih, ditenteng-tenteng dulu, tenteng sambil lihat di pasar, sambil lihat keadaan. Kira-kira saya posisinya di mana nih moto. Kemudian kalau posisi ini kita sudah selesai motretnya, udah menurut kita udah nggak ada objek yang menarik lagi, kita geser sedikit. Jangan lihat depan aja, mungkin lihat belakang juga. Oh, di belakang ada objek ini. Jadi kita harus jeli matanya dan gerakan kita, jangan diam aja di situ. Kalau kira-kira udah nggak ada objek yang menarik lagi, sambil jalan. Nah, kemudian nyobain angle-nya, jangan cuma lurus rata-rata saja. Nah, selanjutnya, selain etika yang ini tadi, etika kita saat kita motret harus izin dulu ya. Kemudian jangan saat kita sudah belajar motret ini, kita harus berusaha untuk menghargai karya orang, siapa saja. Mungkin selama ini sebelum belajar fotografi sering nyolong-nyolong di Google fotonya. Kalau cuma dipajang aja nggak masalah, dipajang diakui punya saya, nah itu nggak boleh. Atau ditulis nggak boleh.
Kalau ngambil itu juga harus izin dan disebutin dari mana. Ya, misalnya saya pinjam fotonya siapa? Pakih. Nama ini foto di mana, namanya yang motret Pakih dan seterusnya. Tidak boleh tanpa ada keterangan bahwa yang motret siapa. Kalau tidak ada keterangan berarti kan kita yang motret. Kalau kita ngupload, benar nggak? Minimal kita mengakui itu. Ya, tolong jujur. Kita ini huntingnya itu bareng-bareng. Memang kadang-kadang ada yang mirip-mirip fotonya. Tetapi jangan sampai mirip boleh, tapi saya yakin setiap orang walaupun huntingnya di lokasi yang sama pasti ada yang beda-beda sedikit. Walaupun objeknya sama pasti ada yang beda-beda dikit menurut kreativitas masing-masing. Ya, jadi nggak ada yang sama plek betul. Kalau dia sama plek betul berarti dia ngambil punya temennya. Nah, tolong jangan ada seperti itu. Ya, kalau memang punya teman baik ya sudah, akui dia baik, kita berusaha untuk lebih baik. Dan jangan mengakui karyanya teman itu sebagai karya kita. Oke? Nah, itu salah satu tambahan etikanya ya. Kemarin belum sempat dibilangin, baru dibilangin kalau motret itu harus izin dan seterusnya. Dan selanjutnya seperti itu. Nanti kalian akan merasakan sendiri kalau fotonya kita udah susah-susah nungging dari atas misalnya kan, tiba-tiba ada teman ini ngupload dan mengakui itu foto dia, kayak mana rasanya? Kan gak enak kan? Kita subuh-subuh nih berangkat. Ya, jadi tolong saling menghargai, jangan mengakui karya orang kita berusaha lebih baik. Dalam 2 jam ini kita dikasih waktu oleh sekolah. Sekolah udah mempercayakan kita untuk waktunya dipakai hari Senin. Ini hari Senin karena kita ngejar di sini pasarnya yang bagus hari Senin. Nah, tolong dimanfaatkan yang baik. Jangan ada yang main game sedikit pun. Nanti kalau mau main game nanti di rumah. Sekarang manfaatkan betul untuk motret. Oke? Paham ya? Oke. Biar kegiatan kita berjalan lancar dan selamat, kita mulai dulu kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Silahkan ikuti saya nanti. Ini nggak ada kakak-kakak dari BPS-nya nggak hadir ya. Ikuti saya nanti. Yang mau pakai DSLR nanti ada pakai DSLR saya satu. Kalau misalnya ada ide langsung ketik ke saya. Ya. Pak, saya mau pakai kamera DSLR, silakan. Tapi cari dulu idenya nih, saya apa nih? Oh, itu ada nih, saya mau foto. Oke? Jangan pas sudah megang kamera bingung mau apa ya. Jadi cari ide dulu. Setelah dapat idenya apa yang mau difoto, pinjam sama saya satu. Oke? Ya. Yang sudah ada yang pakai handphone dulu, sementara yang lain yang ada juga pakai yang punya kameranya masing-masing. Ada pertanyaan? Jangan rumus, Pak. Jangan rumus. Ayo. Cari lokasinya. Sini. Sini. Jangan di tengah jalan, jangan berlutut di tengah jalan. Kalau mau dipakai, kalau tidak jangan di jalan. Masuk sebelah sana. Pegang yang baik.
Level Mbak itu tadi. Ntar Pak. Coba lihat saya. Tuh gini. Kamu lihat tadi sama gini. Lihat di bagian atasnya kan mana? Ntar Bu. Bu, ulang Bu. Ngasih duitnya ulang Bu. Jangan terlalu ini. Ayo langsung. Ya. Terus. Oke. Nah, kan? Tuh ini kan bajunya. Sahabat channel Eka Vendiaspara, kali ini masih di GSMS SDN 1 Y Mengaku. Kita tadi dari hunting di pasar Kembahang. Sekarang kita mau hunting di Pekon Kembahang. Nah, ini di sini. Ini arsitektur, materinya arsitektur yang sekarang. Tadi materi budaya dan human interest. Jadi budaya, orang-orang ke pasar masih pakai hinjang, kemudian bawa bakul keranjang khasnya Lampung Barat. Sehingga mata kita objeknya langsung ke rumah. Coba kalau nggak pakai framing, mata kita kemana-mana ngelihatnya kan. Ini moto apa? Kalau framing gini lihatin. Langsung ke sini kan. Oke? Siap. Arahin. Fokusin dulu sini dong. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Habibur. Ya. Para peserta kelas fotografi dalam kegiatan gerakan sekolah, hari ini alhamdulillah kita bisa berkunjung di salah satu lamban gedung atau galong dari salah satu tempat kepaksian kerajaan adat Skala Barat, ya, Lampung Barat. Ya, sebagaimana diketahui, Lampung Barat ini terdiri dari 4 kepaksian. Dan saat ini kita sedang berada di paksi di mana? Paksi Bejalan Diwai, ya. Jadi kita ada 4. Ingat, di sini adalah kepaksian Bejalan Diwai.
ada juga kepaksian Perno, kepaksian Belungu, dan kepaksian Nyerupa. Ya, hari ini kita telah diberikan izin oleh Bapak Rahmat Aulia, yang beliau juga merupakan salah satu pengurus yang ada di Gedung Dalom ini. Ya. Oke, kita sudah sampai Gedung Dalom Jalan Diwai. Anak-anak GSMS SD 1 yang mengaku diberi kesempatan untuk masuk dengan izin juru kunci atau pengurus yang ada di Gedung Dalom ini. Nah, ini anak-anak sedang memotret. Hati-hati, pelan-pelan, duduk-duduk dulu, jangan kayak di pasar tadi motretnya, jangan pecicilan. Nah, boleh sambil nanya itu apa namanya, pedandanan itu artinya apa, boleh nanya, jadi jangan hanya motret aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya berterima kasih kepada anak-anak sekalian yang sempat berkunjung ke rumah gedung Gua Ibu Jalan Diwai ini dalam rangka fotografer, ya, melanjutkan untuk seniman. Ya, maka dari itu saya akan jelaskan yang untuk yang di rumah gedung ini, yang di atas, ya, yang punya rumah gedung ini adalah yang punya kan sultannya itu. Yang pertama kan Haji Bahaudin, gelar Raja Taman Dalom. Yang kedua ini anaknya ini, yang ini terus bapaknya ini, yang ini lakinya, yang ini bapaknya yang sultan sekarang. Ya. Untuk pedandanan yang pertama kali, ya, kalau ini kan ini sebagai lambangnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Yang ini untuk batin, untuk raja. Nah, yang sebelah sana juga untuk yang ini. Dandanan yang ini kan ada lapisannya juga. Kasur ini ada berapa lapis? Kalau untuk sultan, lapisannya ada 12 lapis. Ya, kalau yang untuk batin itu atau raja 7 lapis. Kalau untuk batin 5 lapis. Yang ini namanya ini lelangsi. Lelangsi ini kalau untuk ini untuk sultan, lelangsinya kalau ininya 12, yang ininya 6. Ini juga ada 4, ininya namanya buah mutun. Ini namanya buah mutun. Yang di belakang ini juga kan ada lapisan seperti ini, kan ini ada 12. Yang di belakang ini namanya kelambu. Kelambunya ada 12 lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 12 lapis. Karena ini singgasana sultan. Yang ini namanya paha. Ini namanya paha. Paha ini kan untuk suatu kalaupun ada acara, ya, kalau sultan, raja yang ini mau makan apa mau apa, ini yang mau disajikan pakai ini. Ya. Ya, terus yang ini namanya tupung belulang. Tupung belulang ini gunanya untuk tupung pas dia orang memakai pakaian adat, yang mau pedang, memakai tombak, ini pakaiannya seperti ini. Baju besi juga ya, Pak, ya? Ya, besi ini, ya. Pakai baju besi. Iya, pakai baju besi juga. Yang ini tempat duduk sultan. Tempat duduk sultan, ya, duduknya seperti ini. Enggak duduk di singgasana pakai kursi, enggak. Kalau di daerah kita harus duduknya di kasur. Ya, ini kalaupun yang ini namanya, yang ini celugam, ya, alas kasur untuk tamu-tamu sultan. Sumpaman tamu sultan datang, duduknya di sini. Ya, terus yang ini namanya
sama Bu sama Laila. Ya, ini kalau pas ada acara-acara adat ini dipakai di depan. Jadi begitu aja. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau mau nanya, silakan bertanya. Ayo anak-anak, ini kesempatan yang langka nih kita bisa masuk sini. Silakan bertanya. Ada pertanyaan nggak? Cukup? Udah? Mengerti? Ya. Silakan. Makasih, Kalau Pak. Mau foto. Ya, 1000. Cahayanya minim, jangan goyang. Jangan goyang. Motonya juga setengah, pencet setengah baru jepret. Foto pencet setengah dulu. Tapi kita kalau pakai layar ini belum fokus namanya, kalau masih merah gitu. Halo. Pencet setengah. Kalau itu bawahnya Baru ditekan. Pegangnya gini, mata kiri yang motor, sehingga kita bisa lihat kiri kanan. Ini sudah saya ajarkan keluar. Kalau kita kali ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, semoga kita apa yang kita hasilkan hari ini bermanfaat. Kemudian sampai rumah kita pulang dengan selamat. Ya. Berdoa mulai. Jadi jenderal di angkatan di TNI, sana di kepolisian, Selesai. politik Silakan kita ke lokasi yang tadi ada di